sesuai dengan lembaga. Apalagi kalau misalkan waktu masih sendiri, ini waktu paling tepat untuk terus menuntut ilmu. Izin ya, nikahnya bagi jomblo itu begitu luar biasa. Tapi ujiannya, godaannya, ada hadis riwayat Imam Muslim disebutkan di situ. Ya, hadis yang cukup panjang. Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya beliau bercerita bahwa golongan syaitan dari bangsa jin itu berkumpul juga, bermajelis dan saling menyampaikan prestasi masing-masing. Ada yang berkata, aku berhasil membuat manusia mencuri. Kata pemimpin syaitannya, bukan, itu bukan yang paling hebat. Mana ada lagi prestasi yang lain? Disampaikan, aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bukan, itu belum yang paling hebat. Ketika ada yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Kata pemimpin syaitannya, nikmat syaitan anta, sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Lalu, ya. Jadi sampai kita tahu ya, nanti ada golongan bangsa jin namanya jin dasing yang tugasnya khusus ngeganggu pasangan rumah tangga. Ketika membaca syarah hadisnya, memang dijelaskan kerusakan, mafsadat, mudarat dari rusaknya rumah tangga itu efeknya amat sangat panjang. Ya. Dan untuk karena nanti anaknya jadi bingung mau bergaulnya seperti apa, udah gitu nanti dididiknya seperti apa, maka rumah tangga itu penting. Kita kalau galau sama masalah kepemudaan zaman sekarang ya, kemarin ada Citayam Fashion Week ya, ada ya orang bilang LGBT merebak segala macam. Kalau kita galau terus kita bertanya, sebetulnya Allah pengennya pendidikan generasi itu di mana sih? Ya. Apakah tinggal masukin anak kita ke pesantren terus bilang ke pak kiainya, Pak tolong pulang-pulang jadi soleh ya? Oh nikmat sekali kalau bisa kayak gitu. Sedangkan kiainya sendiri ngurus 1000 anak, beliau sendiri juga punya anak. Allah pengennya gimana? Ternyata jawabannya sederhana di doa yang sering kita munajatkan. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74. Surat berapa? 25. Surat apa? Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukannya itu ayat tentang keluarga supaya anak pasangan jadi penyejuk mata? Iya betul. Tapi ayat tentang keluarga itu Allah tutup untuk apa? Lil muttaqin, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Muttaqina imama atau pemimpin, atau lebih tinggi lagi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Tip ini di ayat tentang keluarga. Karena emang mencetak generasi lebih masuk akal sepasang orang tua mendidik anaknya ada berapa. Kata Allah sanggupnya 8 pasti anaknya 8. Kata Allah sanggupnya 1 anaknya 1 ya. Dan akan datang di waktu yang tepat ya. Daripada tadi satu kiai diminta nyolehin 1000 anak, itu gimana ceritanya ya. Nah untuk supaya akhirnya bisa ke arah sana, maka kudu jelas memang benar-benar ini nanti ketika diberikan keturunan, maka apa yang harus disampaikan, apa yang harus dididik, tentu harus ada ilmunya. Karena kalau enggak, bahkan tidak sepakat sepasang keluarga teh, yang halal mana, yang haram mana, yang boleh mana, yang tidak boleh mana di dalam rumah ini, ya bingung anaknya. Mau didik pakai cara apa? Orang tuanya juga misalkan nggak ngerti tuntunan yang paling baik yang mana. Anak mulai gede, mulai rewel, orang tuanya malah risih. Apa senjata paling baiknya? YouTube biasanya Cocomelon ya. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Anak-anak kita jadi didikan Cocomelon, boro-boro kenal sama nabinya, ya, Baby Shark dia kenal, ya. Sedangkan ya berarti berhasil digoda untuk supaya akhirnya, atau gimana ya? Karena nggak ada sekolahnya, punten ya. Sekolah untuk jadi koki ada, sekolah biar jadi jago bahasa Inggris ada, ya. Tapi sekolah untuk jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, rumah tangga yang baik, ya kudu lewat ngaji kayak gini paling. Nah kalau nggak mau ngaji atau kalau nggak mau kenal tuntunan agamanya, wah ini dia repotnya ya. Sedangkan kalau di Bogor ada tuh bimbingan belajar, paket untuk bisa lolos masuk PTN. Dari jauh kelihatan cuman harga nominalnya doang 80 juta. Apaan tuh, kok di depan bimbel ada tulis 80 juta? Oh tiket masuk surga kali ya. Ya taunya buat masuk kampus. Ya. Gitu-gitu di bawahnya ada keterangan, belum tentu lulus. Sakit artinya, betul. Dan ada yang tetap bayar gitu ya. Sedangkan untuk mendidik anak-anaknya keturunan, oke, ada orang tua yang masih menyadari kita nggak ngerti agama kok. Akhirnya dipanggil guru ngaji, alhamdulillah.
Tapi kadang masih aja ada yang kok nggak usah sering-sering lah anak saya ngaji, niatnya cita-cita anak saya juga nggak pengen jadi ustadz, nggak pengen jadi ustazah. Masa ngaji cuma hanya untuk ustazah dan ustazah? Enggak. Setiap orang kan perlu tuntunan, ya. Sedangkan giliran tadi untuk masuk kampus, ya, bukan masuk surga, 80 juta dijabani, masya Allah. Gak bisa gitu bu, mesti seimbang. Ya udah sok, nggak apa-apa ngaji. Ngaji sama siapa? Sama tetangga tuh ada yang mau ngajar. Berapa biayanya sebulan? 100.000. Mahal amat katanya. Sakit hati kan? Kayak ngejenggut, bukan jenggut rambutnya, bibirnya gitu ya. Insyaallah. Sedangkan punten, ini yang ulang sebelum ke Teyunda ya. Ini waktu kami lagi main ke rumah ama nenek, ya, ibunya ayah. Maka papi sama kami, ayah ibu kami ngobrol sama cicinya, berarti Uwa ya, sama kakak perempuannya. Ngobrol lah tentang ya masa lalu mereka gitu ya. Ceritalah sampai di satu bahasan tentang teman-teman mereka yang dulu pada kemana. Disebutlah satu nama, si orang ini nih, si fulan ini adalah yang paling kaya di pergaulannya orang tua kami dulu, ya. Maka dijawab oleh Uwa itu, oleh kan saya manggil ih, si itu udah meninggal, kayak nyaris busuk 7 hari di kontrakan jelek pinggiran kota. Kenapa bisa begitu? Bukannya anak-anaknya masih kaya semua? Iya, anak-anaknya kaya, orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Hah? Kok bisa? Saya merhatiin, cocok, pengen ngambil hikmah gitu. Kenapa bisa ada kejadian kayak gini? Ternyata ada satu ajaran yang selalu dinasehatin kepada ayahnya, kepada si anak-anaknya tersebut. Yaitu dulu si ayahnya selalu bilang ke anak-anaknya kayak gini. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, buang-buang waktu. Itu nancep di hati anak-anaknya. Suatu saat bapaknya udah sakit, tua, gak bisa ngasihin duit, warisan sudah dibagikan, perusahaan sudah dibagikan, apa gunanya ayah ini lagi? Gak ada yang mau ngurus. Terus gimana? Ya udah, ada kontrakan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, seminggu sekali pembantu kita ngejenguk aja digilir. Dari anak-anaknya, ya. Ketika salah satu pembantu yang ngejenguk, si ayahnya itu ya tadi ya sudah nyaris membusuk selama 7 hari. Namanya orang tua sakit sendirian, gak ada yang ngurus, ada tong sampahnya tumpah, air kencing menggenang, gak urus gimana sih, ya. Dan demi Allah, yang membunuh si bapak ini bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh orang yang dia, anak yang dia bangga-banggakan. Sok lah bu, jujur-jujuran ya. Ketika kita yang misalkan dipuji, hebat ya anaknya jadi presiden, hebat ya anaknya punya perusahaan, bla bla segala macam. Kaya, tajir, meliti, punya jabatan, viral, populer. Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Masih dibanggain bu anak kayak gitu? Enggak itu. Ya. Salah satu yang bikin saya pengen pulang akhirnya ninggalin Thailand itu ketika ngelihat bos-bos judi di sana. Meskipun mereka bangga kadang dengan anaknya yang kuliah di Jerman, di mana, tapi mereka mupeng, iri ketika mereka sedang makan di restoran bagus di seberang jalan. Kalau kayak kita mah ada pecel lele gitu ya, ibunya pengen makan kayak disuapin, ya, ayamnya disuirin, pengen makan jeruk kulitnya dikupasin, ya, ditelaten. Dia kelihatan wajah mupengnya. Kapan anak saya pernah kayak gitu? Yang di Jerman sekalinya nelpon minta duit, nggak minta duit nggak nelpon. Meskipun anak-anaknya nggak pernah masalah keuangan, anak-anak kita bosen, bete, paling ke warung. Anak-anak mereka bosen, saking nggak ada masalah keuangan, bosen, bete, ambil handphone, pesen tiket ke Singapura, jalan-jalan, beli koper di sana, beli baju di sana. Sekalinya pulang di rumah, kebayang rumah orang kaya segede apa kan? Dari ruang tamu sampai kamarnya mungkin harus naik angkot, ya, hiperbola ya. Tapi saking gedenya kan nggak pernah ngumpul di ruang tengah kan? Di kamar masing-masing udah lengkap fasilitasnya. Jadi di rumahnya nggak pernah ketemu sama anaknya. Sampai akhirnya dia keucap, atuh buat, kalau bahasa kitanya mah ya, atuh buat apa saya teh nyari duit kia-kia, atau sampai kayak begini. Orang usaha yang lurus saja masih bisa dijahatin orang. Ini usaha yang haram di sana, bersinggungan dengan hukum. Banyak orang iri, banyak orang licik, banyak orang pengen jahatin, makanya kemana-mana bawa bodyguard. Katanya lebih dapat uang lebih banyak, dapat beneran uang lebih banyak, bisa kasih katanya sekolah terbaik, guru terbaik, fasilitas terbaik. Jadi kalau memang ternyata ujung-ujungnya anak-anaknya begitu, ya. Mata jangan terlalu silau.
dengan ini udah hasil penelitian dari Oxford, Harvard, bla 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 ya, pendidikan mesti begini ya. Dia akan bicara insya Allah. Yuk jujur-jujuran, Indonesia udah merdeka berapa tahun? 77 tahun ya. Udah berapa kali ganti kurikulum? Sekali. Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Quran dan Sunnah ya udah terus ya. Sampai kadang rapat penelitian para guru selesai keluar, bahkan baru saja mendapatkan ini ya, bahwa ada pendidikan jangan berkata jangan. Wih, seolah keren ya. Patah langsung dengan ayat-ayat Nabi. Orang-orangnya sendiri berkata jangan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nabi juga berkata la taghdab wala taljan, jangan marah. Lagi pakai kata jangan enggak? Seolah-olah ini dari pendidikan terbaik. Enggak, pendidikan terbaik adalah yang benar-benar bisa jadi aset, anaknya jadi pahala jariah buat kita. Kalau sekedar targetnya dunia doang ya, yang tidak menyembah Allah pun anaknya ada yang pada jadi direktur perusahaan juga. Tapi masalah birrul walidainnya bisa harus dikaji ulang kembali. Ada guru lagi bicara tentang kajian, kok ternyata pendidikan kita tuh nggak boleh pakai hukuman, tapi diberikannya sanksi. Nah, bedanya Bu, ya gini kok, hukuman itu diberikan kalau ininya beda. Kalau misalkan contoh dia nggak bikin PR, maka dihukumnya ya tentang PR juga, jangan disuruh ngepel WC. Itu hukuman nggak nyambung. Harusnya sanksi itu hukumannya sesuai, nggak bikin PR suruh bikin PR misalkan, gitu ya. Waktu itu oleh guru kami Ustaz Budi Asadi ditanya, guru yang ngomong itu ibu rapat kayak gitu tuh sampai dapat kesimpulannya kayak gitu berapa jam? 2 jam. Dari mana itu? Udah gitu kata guru kami, beliau jawab, rapat 2 jam itu patah dan langsung percuma hanya dari satu hadis Nabi. Yang mana? Yang Nabi mengingatkan kalau anak sudah mulai usia 7 tahun harus diajari sholat. Kalau dia 10 tahun masih belum mau sholat, sudah boleh dipukul. Ya. Apa hubungannya sholat sama dipukul? Ada hubungannya kan? Tapi Nabi ya mengajarin. Nah. Kok berarti hukuman gimana dalam Islam? Dalam Islam boleh ada hukuman, dan bukan berarti tidak boleh dihukum, tapi hukuman di dalam Islam itu seperti obat. Tahu obat? Kalau dosisnya pas, sembuh. Dosisnya kebanyakan, tambah sakit. Jadi kudu pas. Karena kalau misalkan ketemu konsep Nabawi yang menyebutkan sampai di hadis yang lain, Al-Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, gantungkan cambuk di rumahmu agar anak-anak mengerti adab. Ya. Waktunya punya kebaikan, apresiasi, disayang jelas disayang. Tapi kadang kita tuh terlalu gampang heran. Kita punya konsep yang luar biasa tentang pendidikan dalam Islam itu, ya. Dan tadi diawali dengan ini ilmu untuk dalam nanti untuk rumah tangga, ya. Dan bisa jadi nggak akan sempat nanti setelah menikah, dikajinya dari sekarang. Sebelum nanti akhirnya kita bicara indah-indahnya nih, sakinah bersamamu. Masya Allah, suami teh selalu datang dengan menunggangi kuda putih, menggigit setangkai mawar, sebagainya. Jalannya ke slow motion, gitu. Tapi panas dah Bandung, panas gini, geheng suaminya dia nanti, kasihan, ya. Di dalam itu ada peran yang luar biasa bagi pendidikan generasi, ya. Jadi selain bicara nanti so-sweet-so-sweetannya tentang bicara pernikahan, ini sedikit ditambahkan insight bahwa pernikahan itu punya beban sih, ya. Tanggung jawab yang tentu semakin besar tanggung jawab, pahalanya pun makin besar dari Allah, ya. Tolong silakan bagi yang, terutama bagi yang belum, ya terus ini waktunya terus menuntut ilmu. Tapi yang pasti nanti yang lain hanya akan bicara teknis, intinya tapi sederhana sama, ya. Layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh, nanti Allah berikan jodoh yang terbaik. Intinya mah kudu ningkatin takwa, ningkatin ilmu, ningkatin prestasi, ya. Karena kalau bicara tentang pranikah kayak gini, nggak akan kita bicara gimana cara bikin dia naksir saya, gimana cara bikin dia teringat terus sama saya, nggak akan bicara itu kita, ya. Tapi kita akan bicara gimana caranya kita makin dicintai Allah. Karena nanti pernikahannya pengen langgeng, pengen berkah, ya perlu pertolongan Allah, ya. Kalau misalnya tidak dengan cara itu, ya gimana, ya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutin dulu ke Tayyiba, ya. Fadhil, silakan. Ini kenalin istri saya nanti.